Dokumen kependudukan adalah hak dasar yang harus dimiliki setiap warga Indonesia. Karena setiap penduduk Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan. Karena dokumen kependudukan sangat penting bagi warga Indonesia, seperti untuk keperluan perbankan, sekolah, melamar pekerjaan, CPNS, Polri, TNI, dan seterusnya. Nah, di situ kita harus mencatatkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, yang dimana hak dasar itu harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, terutama bagi anak-anak yang baru lahir. Segera mungkin harus mencatatkan diri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar supaya mendapatkan hak dasar dokumen kependudukan. Dan di sini sudah bersama teman-teman dari mahasiswa UNIK, kita berdua, dan bersama Bapak Kabid Kepala Bidang pengelola pihak informasi administrasi kependudukan. Iya. Dan di sini Santi akan tanya-tanya mengenai kependudukan, di mana kita akan tanya sesuai dengan bidangnya, yaitu dengan bidang yang kita pihak, di mana pengelola informasi administrasi kependudukan. Nah, itu salah satunya pengelolaan itu yang dikerjakan apa saja, Pak? Ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua mahasiswa dari UNIK yang sudah mencoba memahami tentang peran pentingnya tentang dokumen kependudukan di dalam sebuah sistem. Jadi perlu saya sampaikan dulu untuk beberapa pengertian tentang administrasi kependudukan. Mungkin belum banyak yang paham apa itu administrasi kependudukan itu ya. Yang pertama, administrasi kependudukan itu sendiri ada sebenarnya sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban. Jadi ditata dan ditertibkan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tadi sudah diawali bahwa setiap penduduk memiliki hak dasar. Nah, salah satunya tadi kalau sudah mempunyai KTP untuk BPJS, untuk perbankan, untuk pendaftaran, memperoleh pekerjaan dan lain-lain. Ini salah satunya adalah sebuah sistem tadi yang disebut administrasi kependudukan. Sedangkan sistem informasi administrasi kependudukan itu sendiri apa nih? SIAK itu. Yang selanjutnya disebut SIAK adalah sebuah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Nah, sekarang sudah ada yang namanya SIAK terpusat. Ini satu kesatuan antara pusat dan daerah, ini sistemnya sama, satu kesatuan. Jadi ini yang disebut dengan SIAK, adalah sistem informasi administrasi kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana. Jadi instansi penyelenggara adalah lembaga Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Adminduk. Makanya sebagai instansi pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini satu kesatuan ya. Tadi ada yang namanya apa itu administrasi kependudukan dan apa itu yang namanya sistem informasi administrasi kependudukan. Itu yang perlu kita ketahui dulu dan kita pahami tentang Adminduk dan sistemnya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lain yang perlu dijelaskan, monggo. Baik, saya akan tanya dulu, nanti teman saya juga gantian tanya, Pak. Sistem informasi kependudukan SIAK itu, Pak ya? Ya. Nah, tentunya itu untuk mempermudah pekerjaan bagi pelaksana dan untuk
mempermudah juga bagi masyarakat yang menikmati, begitu Pak ya? Ya, nah, kendala-kendala apa saja yang sekarang itu dialami dari sistem SIA itu tadi Pak? Untuk saat ini sebenarnya tidak banyak kendala karena masih dalam pengembangan sistem ini, baik dalam pelaksanaannya, pengamanannya yang tentunya kita dibatasi dan kita harus tetap mengacu dalam SOP-nya. Kita berpegang pada Permendagri 57 tentang SMKI, Sistem Keamanan Informasi SMKI ya, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Ini kita harus berpegang pada itu setiap kita menerbitkan SOP-nya. Sepanjang kita menjalankan SMKI itu, saya yakin kita tidak akan mengalami banyak kendala gangguan dalam sistem pengamanan data kependudukan kita. Lalu bagaimana? Tadi ditanyakan bahwa kendala-kendala apa yang mungkin dalam rangka untuk mendapatkan sebuah dokumen kependudukan dengan diberlakukan sistem ini. Perlu kita ketahui bahwa khususnya di Trenggalek ini dengan topografi yang begitu ekstrim, naik gunung dan blank spot, kadang kan kita membutuhkan pelayanan online, maksud saya pelayanan jemput bola. Bahkan kita pun pelayanan door to door untuk memenuhi hak dasar penduduk warga Kabupaten Trenggalek, khususnya bagi yang ODGJ, terus penduduk yang sedang sakit, berkebutuhan khusus, warga-warga yang rentan. Ini pelayanan ini dilaksanakan secara door to door, kita jemput bola langsung. Jadi setiap petugas register akan mendata pendudukan dan memohonkan kepada kita untuk dilayani secara door to door. Nah, untuk saat ini, apabila ini nanti kita sudah tidak memegang data yang dulu itu merupakan data siap terdistribusi, tentunya kita harus menggunakan sistem online. Nah, ini mungkin sedikit akan mengganggu pelayanan kita, namun demikian kami yakin bahwa kedepannya dari pusat akan segera menuntaskan permasalahan ini untuk menghadapi bagaimana pelayanan-pelayanan yang membutuhkan teknologi khusus. Umpama untuk daerah-daerah yang blank spot tentunya akan diberikan fasilitas mungkin dengan peralatan M2N yang lebih canggih sehingga semua akan segera dapat diatasi. Saya akan seperti itu. Kita jangan pesimis, kita tetap bekerja, kita akan selalu berkomunikasi. Mungkin kendalanya seperti itu aja. Untuk daerah-daerah yang blank, kita masih mungkin belum bisa melayani saat ini, tapi saya yakin, kita pasti yakin aja bahwa kita bisa. Nanti ada sebuah sistem, sebuah peralatan yang bisa digunakan secara mobile dan kita akan tetap melayani dengan door to door. Satu lagi pertanyaan, nanti setelah satu pertanyaan langsung ke pertanyaan teman saya yang satunya ini Pak. Seperti yang Bapak ceritakan, nampaknya itu sangat kalau kita lihat medannya itu sangat sulit juga untuk mengoperasikan komputernya, itu juga perlu SDM kan gitu Pak ya. Iya. Nah, untuk pembagian tugas-tugasnya itu apa? Sesuai dengan tupoksinya itu sesuai Pak, ijazah yang SMA harus memegang alat ini atau yang sarjana harus memegang alat ini, itu bagaimana penjelasan itu? Ya, terima kasih untuk sumber daya manusianya. Selama ini bahwa yang ada di Dinas Kependudukan ini pada umumnya sudah linear, khususnya bagi staf dari PNS, mereka masing-masing alumni atau lulusan minimal D3 IT ya. Ini D3, kami mempunyai empat tenaga administrasi ADB, ini mereka semua memiliki latar belakang pendidikan di teknologi IT ya, masing-masing mempunyai jurusan, ada yang hardware, software, atau grafis, tetapi pada intinya semua adalah berlatar belakang di teknologi informasi. Mungkin itu, jadi tidak ada kendala dalam segi sumber daya manusianya. Monggo, satu lagi Pak, untuk pertanyaannya, untuk pembiayaan dari semua ini berasal dari mana? Oh ya, untuk pembiayaan semua saat ini untuk keliling semua masih menggunakan APBD
Jadi semua dirancang dan diprogram sesuai dengan rencana strategisnya untuk mencapai semua tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia di Trenggalek ini. Semua masih dibiayai dengan APBD dan sebagian APBN. Gitu. Terus untuk apakah ada ya kebijakan-kebijakan karena adanya kendala yang tadi itu dari dinas sendiri? Ya, dan dinas mengupayakan tetap menggunakan semampu mungkin peralatan yang ada. Jadi untuk tetap bisa online kita menggunakan M2M sepanjang ada blank spot dan bisa, kita tetap menggunakan teknologi itu. Ya mudah-mudahan walaupun di Trenggalek ini topografinya begitu ekstrem dan banyak blank spotnya, mudah-mudahan bisa ditarik. Tapi bagi mereka yang lumpuh, sakit, dalam keadaan sakit parah ya tidak memungkinkan, ya otomatis masih dalam pengembangan untuk dikonsolidasikan ke pusat. Ini berkaitan dengan adanya teater pusat. Jadi untuk kesimpulannya untuk kendala masih menunggu dari pusat ya? Ya sebenarnya kita sudah mengupayakan, tapi apabila ada keterpaksaan kita akan segera konsultasikan supaya tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita jalankan. Mudah-mudahan semua akan bisa terselesaikan dengan secepatnya.